Oke, jadi kita mulai lagi ya untuk kelas 5 days free class pada malam hari ini untuk kelas data analis Python ya. Jadi sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Ainun, Setianingrum, Dwi, Fauzi, Irza, Hairunisa, Laili, Wildan, Rangga, Rizky, Selvia, ya makasih banyak udah hadir malam hari ini. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, namaku Sigit ya, selaku mentor data analis Python pada malam hari ini yang akan menemani teman-teman sekalian ya untuk belajar di kelas Python gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk materinya nggak terlalu mendalam karena memang ini sifatnya free class ya. Nah, jadi teman-teman juga di sini ada banyak kelas yang bisa dimasuki untuk belajar ya. Jadi teman-teman bisa belajar ada digital marketing, ada full stack web developer, UI UX dan sebagainya gitu. Nah, tapi harapanku mungkin dari teman-teman bisa mengisi juga nih yang data analysis Python supaya kita bisa belajar bareng-bareng untuk bahasa pemrograman Python seperti itu. Nah, untuk pengajarannya mungkin aku karena sebelumnya itu sudah sempat ini ya menyampaikan materi-materi tentang Python. Jadi kalau teman-teman masih eh, lumayan dari nol gitu ya belajarnya, nanti bisa lihat rekaman-rekaman yang sudah diupload di YouTube Edward. Itu udah aku upload juga beberapa materi yang berkaitan sama fundamental gitu. Nah, untuk yang minggu kemarin itu kita udah sempat membahas sampai di materi MySQL. Nah, jadi mungkin kita akan melanjutkan untuk materi MySQL. Tapi khusus malam hari ini karena mungkin audiensnya juga baru, jadi aku ulang lagi aja nggak apa-apa ya. Kita dari awal lagi. Tapi nggak dari awal banget, mungkin aku cuma review aja sepintas, terus kita akan coba untuk membuat ini ya database dan juga sekaligus kita query data di dalamnya ya, query data yang ada di dalam database-nya gitu. Untuk tata cara pembuatan table dan sebagainya itu kita akan coba lakukan gitu. Nah, untuk text editornya sendiri di sini aku menggunakan namanya Visual Studio Code. Nah, ini mohon maaf aku close dulu ya. Karena sebelumnya aku habis ngajarin untuk kelas MERN juga. Nah, jadi di sini nanti kita bisa pakai Python language ya. Jadi kita bisa menuliskan sintaks Python. Nah, contohnya seperti ini. Tapi sebelum kita pakai, di make sure dulu kita udah install interpreternya. Nah, nanti aku kasih tahu sepintas untuk interpreternya. Nah, kemarin-kemarin aku pakainya PyCharm ya. Aku buka dulu aja untuk text editornya. Tapi untuk memudahkan teman-teman biar nggak terlalu lama demonya, kita akan coba pakai withryschool.com. Di sini udah ada text editor online, jadi kita bisa langsung running sintaksnya di sini, gitu ya. Nah, jadi kita mulai aja untuk materi MySQL Python-nya. Nah, kenapa kita belajar SQL? Ya, jadi secara Secara dasar ya sebenarnya untuk seorang data analis itu pasti berkaitan sama namanya itu data. Nah, data itu eh, storage-nya itu macam-macam gitu. Storage-nya itu bisa di database gitu ya. Bisa juga di dalam sebuah file ya, file storage. Terus bisa juga dia itu berada di dalam server gitu ya. Nah, jadi apabila data-data yang kita butuhkan ya, data analis itu ingin melakukan analisa data, cleaning data dan sebagainya, itu kita butuhkan namanya query gitu. Nah, jadi query itu apa? Query itu sebenarnya adalah sebuah metode ya, metode yang kita gunakan untuk memanipulasi data. Nah, di dalam konsep query itu ada namanya SQL. Nah, SQL itu adalah Standard Language for Storing, Manipulating, and Retrieving Data in Database. Jadi,
itu adalah bahasa standar untuk menginsert ya, memasukkan data, storing data, manipulating, berarti kita bisa manajemen data dan mendapatkan data di dalam database. Itu SQL itu ada macam-macam, ada MySQL, SQL Server, Microsoft Access dan sebagainya gitu. Nah, SQL itu sendiri nanti ada banyak sintaksnya gitu yang akan aku coba jelasin satu persatu nanti ya secara dasar. Nah, di Python itu ada namanya modul ya, modulnya itu adalah namanya MySQL. Nah, ini ya salah satu modul. MySQL ini bisa kita gunakan untuk koneksi ke database sekaligus kita bisa melakukan query tuh pakai sintaks query gitu. Nah, di sini ada tata cara untuk instalasinya. Jadi pertama-tama itu di make sure dulu kita udah menginstal pip dulu ya. Nah, install pipnya itu nanti teman-teman bisa nginstal Python dulu. Nah, cara untuk install Python nanti teman-teman misal pakai Windows atau pakai Linux nanti di search aja caranya di sini, diketik di Google, nanti ada bagian downloads. Nah, terus di bagian downloads nanti kita bisa klik download Python. Nah, ini untuk yang latest versionnya ini 3.12 ya. Nah, kemudian nanti ada yang Linux, Mac OS dan sebagainya gitu. Nah, nanti kita tinggal download, dia ada apa? Setupnya sendiri yang formatnya itu Excel gitu ya. Nah, kita bisa langsung setup aja gitu. Setupnya tinggal diklik next aja gitu. Interpreternya mau ditaruh di drive mana, di C, di D atau apa gitu. Nah, untuk tutorialnya itu sebenarnya di pertemuan sebelumnya udah aku jelasin. Jadi teman-teman nanti bisa buka rekamannya aja karena aku mau fokus untuk jelasin yang lain dulu gitu. Nah, asumsikan kita udah nginstal Python. Nah, setelah kita install Python, kita bisa install pip. Nah, pip itu ibaratnya kayak package modulnya yang digunakan untuk menginstal modul-modul yang lain gitu. Nah, nanti tinggal diklik aja pip documentation, cara nginstalnya gimana. Jadi kita bisa pakai Python ini aja untuk yang Linux ya. Nanti yang Windows kita bisa pakai ini gitu untuk ngupgrade. Nah, biasanya kalau kita udah install Python, nanti yang pipnya juga udah gitu, sekalian. Nah, ini ya, bisa pakai pip install, upgrade pip. Ini kalau buat upgrade versi pipnya. Karena pip itu sendiri juga ada versinya gitu. Python itu sendiri juga ada versinya. Nah, seperti itu ya. Nah, simpelnya kita bisa ngecek pipnya itu lewat terminal. Nah, terminal di Windows ini namanya command prompt gitu ya. Nah, kita ketik aja, sorry, tadi ke close. Nah, kita tinggal Python, ketik Python. Nah, kita cek versionnya ya. Sekalian kita make sure kita udah install Python. Nah, yang udah terinstall ini 3.9 gitu. Nah, kemudian untuk ngecek pipnya juga sama. Kita bisa cek versi pipnya. Sini pip 24 ya, yang dimana itu support untuk Python yang versi 3.9 gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa pakai pipnya itu untuk install MySQL konektornya. Ya, seperti ini. Tinggal pip install MySQL konektor Python gitu. Nah, nanti kita bisa langsung import MySQL konektornya itu di dalam text editor. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang udah aku buatin di minggu yang kemarin, tapi mungkin karena audiensnya juga baru, jadi aku akan coba untuk mengulang sedikit ya untuk pembahasan satu persatu untuk tiap modulnya gitu. Nah, jadi kalau kita pakai PyCharm, di make sure kita cek dulu interpreternya. Jadi PyCharm ini sendiri adalah text editor ya, yang dimana tuh teman-teman bisa download juga lewat Google. Kita tinggal ketik aja PyCharm ya, Y-nya pakai satu aja seperti ini. Kalau mau yang text editor lain itu ada namanya Jupyter Notebook juga. Nah, ini Jupyter Notebook. Nah, kita tinggal pip install Jupyter Lab. Nanti
kita bisa ngerun Jupyter Lab itu di ini apa di browser gitu, atau bisa langsung apa pakai Jupyter Notebook juga bisa ya. Jupyter Notebook itu yang versi online-nya juga itu ada. Terus ada juga yang lain itu namanya Google Colab. Nah, ini Google Colab. Nah, kita bisa menuliskan sintaks Python juga di Google Colab. Nah, ini contohnya misal aku udah ya ini aja deh welcome to Colab ya. Terus nanti new notebook aja. Nah, di Google Colab ini dia versinya online. Nah, ini tinggal di oke aja. Sebentar. Oke, kita buka yang udah ada aja ya. Ini salah satu project yang dulu pernah aku kerjakan. Nah, jadi nanti kita bisa nginstal beberapa modul di sini. Pakai pip install. Terus kemudian kita bisa impor seperti biasa. Layaknya kayak text editor biasa. Seperti ini. Nah, bedanya apa kalau yang ini untuk yang lokal. Tapi kalau yang Google Colab ini, dia dijalankan secara online. Gitu. Kalau mau pakai VS Code juga ini bisa dijalankan secara lokal. Gitu. Nah, misal kita mau pakai PyCharm ya. Nah, di PyCharm itu ada namanya interpreter. Kita bisa klik file, terus ke menu settings, seperti ini. Nah, nanti di settings itu kita masuk ke project Python project ya. Nah, Python project ini nama project Python-nya ketika kita udah install Python. Terus di sini ada Python interpreter. Di sini bakal ada modul-modul list modul-modul yang udah ke-install gitu di text editor ini. Yang dimana nanti modul ini bisa kita impor di sini gitu. Nah, misal aku belum impor MySQL connector, ya di sini belum ada nih. Misalkan belum ada MySQL connector di sini, impornya belum nggak jalan, dia bakal error. Nah, kalau misal kita mau pakai modul baru, kita bisa klik tambah aja, terus kita searching di sini. Nah, ini udah ada list modul secara global gitu. Ada Django, ada apa? Ada Flash dan sebagainya ya, modul-modul yang udah dibuat sama developer. Kita bisa search, kita tinggal klik, terus kita klik install package. Nah, setelah selesai install package-nya nanti bakal masuk di list yang ada di sini. Itu. Nah, di sini ada namanya Python interpreter. Interpreter ini maksudnya kita mau pakai Python yang versi berapa gitu. Karena kita tuh bisa menggunakan Python yang versi yang lain juga. Ya, sebagai contoh, aku udah pernah menginstal yang versi 3.12. Nah, tapi kita harus cari dulu yang 3.12 itu udah keinstall di mana gitu. Di drive C misalkan ya. Nah, terus nanti kita harus cari dulu di sini. Itu tuh kita udah nginstal yang apa path-nya itu di mana gitu. Ya, sebentar aku coba buka environment variable ya. Nah, di environment variable ini nanti kita bisa cek ya path dari Python-nya itu di sini ya Python 39. Nah, pada saat kita install Python-nya, itu pastikan path-nya ini udah sesuai gitu. Kalau kita mau install yang versi yang lain, misal 3.12, berarti kita bisa arahkan ini supaya pakai Python yang 3.12 gitu. Oke, aku coba cek dulu ya path-nya ya. Di sini berarti ada, nah ini ya, 39. Kita coba ke sini dulu. Nah, kita coba ke C ini, lewat sini ya. Nah, di sini ada 39 sama 312. Kalau kita mau pakai yang 312, berarti nanti kita setup di environment variable-nya ini jadi 312 gitu. Nah, misalkan ya, aku tadi buka CMD-nya, itu kan aku Python versionnya itu, ya current versionnya itu 39 ya. Kita coba untuk bikin path baru yang 312. Berarti di sini aku ambil aja path-nya ya. Nah, kemudian aku masukkan ke environment variable, aku klik new ya. Jadi nanti
teman-teman bisa masuk ke bagian sistem properties ya. Terus diklik aja environment variable. Nanti di bagian sini ya, mungkin dua-duanya aja ya, aku update ya. Di bagian pet yang di atas, itu di klik new aja, terus di paste aja untuk petnya. Terus untuk yang scriptnya juga kita tambahkan. Ya, di sini backslash script. Nah, seperti ini. Terus kita move up dua-duanya. Nah, ini kita move up. Nah, kita pindah ke sini. Jadinya yang Python version ini akan lebih diprioritaskan gitu. Kita klik OK. Terus di bagian bawah untuk path-nya juga sama. Ini aku buatin yang terbaru di sini untuk 3.12. Nah, kemudian aku bikin baru lagi yang ada slash backslash scripts-nya ya. Sorry. Nah, seperti ini. Terus aku coba move up. Nah, ini ke sini sama yang ininya juga. Jadi yang scriptnya nggak apa-apa, kita taruh di atas. Nah, ini kita samakan aja ya, ada backslash yang lagi di belakang. Oke. Kalau sudah kita klik OK, terus yang di atas juga sama, mungkin kita tambahkan backslash juga. Seperti ini. Kita klik OK, OK, OK. Terus kita coba cek lagi di CMD ya. Apakah versinya udah berubah? Kalau belum ya udah kita pakai yang versi 9 aja. Version. Nah, ini udah berubah ya. Jadi 3.12. Karena di environment variabelnya udah kita setting. Gitu. Nah, ini untuk apa? Mengatur versi Python-nya. Ya, versi Python lewat terminal CMD. Nah, sekarang kalau misal kita mau lewat text editor. Nah, di sini kita bisa tambahkan interpreter baru. Ya, interpreter barunya itu kita tinggal klik add interpreter, add local interpreter. Terus di sini kita bisa apa? Langsung aja cari base interpreternya di sini. Nah, base-nya itu berarti lokasinya berada di user ya. User, sikos, terus di bagian sikos ini berarti username ini ya, username komputernya. Terus di bagian app data ya. App data ada nggak ya? Kita coba cek application data. App data lokal apa ini ya? Oh, bukan. Kita coba cek dulu data. Sebenarnya ini aku bisa langsung masukin aja sih pet-nya yang 3.12 ini. Seperti ini ya. Aku masukin aja. Nah, ini 3.12 ya, 3.12 python.exe. Terus untuk location-nya ini Python project slash venv. Ya, ini dibiarin aja ya. Ini untuk lokasi projectnya. Kita environment location directory ini aku coba buatin yang baru aja ya. Coba atau start yang new aja. VNV 3.12 gini ya. Jadi ada dua VNV virtual environment. Terus aku klik OK. Nah, dia bakal creating virtual environment ya di sini. Bakal jalan. Nah, di sini langsung ada ya VNV 3.12. Nah, untuk yang versi 3.12 di sini kita harus install lagi untuk modulnya gitu. Nah, biasanya modulnya itu dia bakal apa? Kosong lagi gitu, nggak ngambil yang 3.9. Kenapa? Karena ada kalanya tuh
setiap versi Python itu berbeda modul ininya apa versi modulnya. Jadi dia langsung jadi kosong lagi gitu. Nah, ini aku balikin aja ke 3.9 ya. Itu cara untuk men-setup interpreter ya menggunakan PyCharm gitu. Nah, ini kita bisa bolak-balik versi gitu ya. Kalau ada versi yang baru lagi ya udah nanti kita bisa pakai interpreter yang versi baru lagi gitu. Terpisah. Nah, ini aku klik OK aja. Seperti itu ya caranya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, kita lanjut lagi di ini aku close aja ya. Nah, jadi salah satu modulnya itu adalah MySQL Connector. Ya, anggaplah kita udah nginstall untuk MySQL Connectornya. Jadi aku buatin satu project ya, mungkin di sini aja profil seeder itu di sini ya. Oh ya, oke. Nah, ini aku buatin satu project lagi. Misalkan projectnya itu apa ya? Connect database gitu ya. Nah, connect database gitu. Nah, di sini cara untuk connect ke database itu berarti kita impor dulu ya, impor MySQL connector seperti ini ya. Nah, ini kita udah impor ya. Kemudian kita coba membuat satu variabel di sini namanya mydb terus sama dengan MySQL. MySQL ini berarti objek dari ini ya, MySQL konektornya. MySQL konektor berarti ini MySQL connector terus kita pakai metode connect.connect gitu. Nah, dalam dalam metodenya itu nanti ada beberapa argumen ya. Argumennya ada host, user, password. Kita masukkan apa web servernya ya, host web servernya. Kalau misal server lokal berarti pakai localhost. Kalau misal apa pakai yang server ini online tuh kita bisa masukin yang sesuai dengan online-nya gitu. Misal IP-nya 19 berapa gitu. Terus di sini user berarti username yang punya akses untuk mengakses database ya di web server ini itu username siapa. Kita masukin di sini. Terus sama passwordnya gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa ngecek di sini. Kita print. Nah, nanti yang keluar itu adalah hasil dari objeknya, gitu. Objek MySQL connector connection-nya. Gitu. Nah, kita coba ya. Nah, jadi pertama-tama kita bikin dulu variabel ya. Misal namanya database gitu. Database sama dengan mysql.connector.connect. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita masukin yang pertama hostnya itu sama dengan localhost ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita akan coba untuk apa eh, untuk mengakses web servernya. Pertama-tama kita harus running web server lokalnya dulu. Nah, dalam hal ini kita pakainya itu XMPP. Jadi, teman-teman bisa install ya namanya XMPP. Nah, ini tinggal di-download aja. Untuk yang apa server lokal ini sebenarnya aku juga udah pernah ini ya, pernah buatin ininya juga, rekamannya juga sebenarnya. Jadi nanti teman-teman bisa coba apa download aja juga gitu XMPP. Nah, aku udah download. Nanti tampilannya seperti ini GUI-nya. Nah, jadi di sini ada beberapa apa tombol ya untuk beberapa ini komponen. Ada yang buat modul Apache ya, Apache modul gitu. Nah, Apache modul ini untuk apa membuka server gitu, server localhost-nya. Kemudian MySQL itu untuk database-nya. Kalau FileZilla itu untuk transfer protokolnya gitu, untuk transfer data.
sebenarnya. Nah, tapi kita nggak bahas di sini ya. Mercury dan Tomcat juga salah dua komponennya gitu. Yang kita nggak bahas di sini. Nanti mungkin lain waktu aja ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah EP sama MySQL. Kita klik start aja dua-duanya. Nah, ini berarti udah running di port berapa? Kalau yang EPS di port 80 sama 443. Kalau yang MySQL di 3306 gitu. Nah, ini untuk portnya dia ada ketentuannya sendiri ya, pakai port berapa gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa ngakses secara lokal di sini. Kita tinggal klik ketik aja localhost di browser. Nah, kalau udah diketik localhost nanti bakal muncul seperti ini tampilannya gitu. Welcome to XMPP for Windows. Nah, di sini kita bisa membuat atau mengakses namanya itu RDBMS database MySQL. Nah, caranya di sini kita tinggal ketik localhost / phpMyAdmin aja. Seperti ini. Nah, ini udah sekalian kita open lokal server ya di sini. Nah, ini salah satu GUI untuk kita lakukan manajemen database di sini. Nah, untuk yang GUI lain itu ada namanya Navicat juga ya. Aku udah sempet install namanya Navicat Premium 12 ini krek-krekan sebenarnya. Jadi kita bisa buat koneksi juga di sini ya MySQL, Postgres dan sebagainya. Terus kita bisa buat database sekaligus table juga di sini langsung sama seperti yang PHP Cuman kalau yang ini dia khusus buat ini ya MySQL ya. Sedangkan kalau yang di Navicat itu kita bisa bikin database terus tipe tipe database-nya itu bisa mau pakai apa Postgres atau mau pakai MySQL karena nanti di sini connection-nya ada macam-macam. Ada MySQL, Postgres, Oracle, SQLite dan sebagainya. Ada AWS juga gitu. Nah, ini salah satu tools untuk manajemen database juga. Kita bisa melakukan query, kita bisa nyelipin function dan sebagainya. Nah, ini untuk saat ini kita pakainya yang PHP aja. Nah, kebetulan kemarin aku udah bikin database ya. Kalau mau bikin database di sini kita bisa klik new. Kemudian di sini kita bisa bikin eh, ketikan nama database yang akan kita bikin. Terus kita tinggal klik create, nanti database kosong akan terbuat. Nah, kemarin aku udah bikin nama database-nya itu Edward dan juga udah ada dua table di dalamnya gitu. Kita akan coba untuk mengkoneksikan ke database Edward ya. Nah, caranya adalah yang pertama itu kan kita udah mengakses localhost ya sebagai hostnya. Nah, kemudian yang kedua itu berarti user ya. Usernya itu username. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui username-nya? Caranya adalah kita bisa pergi sebentar, ke server utama dulu. Terus di sini ada namanya tab user accounts ya di PHP-adminnya. Kita klik aja. Nah, terus di sini ada list user yang eh, apa yang bisa mengakses database ini gitu. Yang pertama itu ada username root. Kemudian hostname-nya ini localhost ya. Hostname itu berarti yang ini, host ini gitu. Nah, localhost ini memiliki akses untuk ke semua privilege gitu. Privilege itu maksudnya adalah kemampuan untuk mengelola database-nya itu sampai sejauh mana gitu. Itu namanya privilege. Itu contoh kayak misal aku punya perusahaan, aku selaku owner ya gitu, misalkan perusahaan S namanya gitu. Nah, aku punya bank data nih. Bank datanya itu dikelola di dalam database gitu. Misal pakai database MySQL. Terus ada orang baru nih, karyawan baru gitu. Namanya A gitu. Nah, si A ini kalau misal mau ngurusin database S itu
dari aku kan nggak bisa langsung ngasih akses semua kan. Aku nggak tahu kalau orang itu tuh sebenarnya punya apa ya, punya bisa dipercaya atau enggak gitu untuk ngelola database-nya gitu. Nah, otomatis untuk menghindari hal yang tidak itu kita kasih batasan. Batasannya misalkan aku udah punya database, datanya itu juga udah kompleks di dalam ya. Aku punya table namanya table penduduk sama table apa? Misal table keuangan gitu ya, keuangan. Nah, kebetulan orang yang kerja sama aku itu ini apa dia eh, punya keahlian di bagian keuangan gitu. Nah, tapi untuk yang data penduduk itu aku nggak bisa langsung kasih. Dia hanya bisa mengakses yang tabel keuangan aja. Otomatis aku harus mengedit privilege-nya supaya dia cuma bisa mengakses data keuangan aja karena kerjaannya cuma di bagian itu. Nah, itu namanya privilege. Dia dikasih batasan untuk akses, hak akses gitu. Nah, kalau di sini defaultnya global, berarti kita itu seolah-olah adalah seorang ownernya gitu, ownernya yang bisa mengakses semua. Tuh, berarti di sini aku bisa pakai root ya untuk username-nya. Kita bisa pakai root, kemudian passwordnya kita bisa kosongin. Dari user sama dengan root seperti ini. Terus di sini passwordnya sama dengan kosongan aja. Kita coba print ya. Nah, sintaks print ini bisa digunakan untuk melihat isi dari sebuah variabel. Kita coba klik kanan, run connect database. Nah, di sini dia akan munculin objeknya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk connect ke database Edward ya. Berarti di sini kita tambahkan satu eh, apa namanya, satu parameter lagi gitu atau argumen database-nya. Database sama dengan Edward seperti ini. Itu ya. Kita tambahkan Edward, kita coba print lagi, kita run, klik kanan, run connect database. Oke. Sekarang kita akan coba apa ya, mengetes apakah benar-benar kita udah connect ke database-nya ya dengan cara kita bisa ya itu ya salah satunya create connection. Kalau misal nih nama database-nya salah, kita coba ya run. Nah, dia bakal error seperti ini. Ini berarti apa ya, kita belum berhasil connect ke database. Di sini kalau teman-teman lihat ada unknown database Edward gitu, huruf K-nya nggak ada kan? Karena memang di sini database apa? Database Edward gitu nggak ada, adanya Edward tuh. Nah, berarti untuk nama database-nya ini kita harus sesuaikan. Kalau misal udah sesuai, seharusnya tidak muncul pesan error di sini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, terus dengan MySQL Connector kita juga bisa bikin namanya database. Gitu. Nah, caranya kita connect dulu seperti biasa, tapi di sini kita nggak perlu connect database-nya. Nah, kita tambahkan kursor. Nah, fungsi dari kursor ini adalah untuk melihat ininya apa posisinya, checkpointnya. Itu dia lagi apa ya? Sedang ingin melakukan action apa gitu. Nah, di sini kita masukin ya kursornya itu ke dalam variabel myCursor, kemudian kita execute. Nah, execute ini berarti kita akan menjalankan SQL query gitu. Nah, kalau teman-teman pelajari di bagian materi SQL, itu ada namanya SQL untuk create database. Nah, ini ya di sini SQL create database. Kalau kita create, kalau kita klik di sini sintaksnya adalah create database nama database-nya.
Nah, sintaks ini itu tuh sama dengan ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya sintaks ini kita gunakan di MySQL Connector untuk melakukan sebuah aksi. Gitu. Nah, kita coba untuk bikin database ya, database baru. Nah, berarti untuk database ini bisa kita kosongin dulu. Kita masukin ke dalam kursor, ya namanya my cursor seperti ini. Database-nya ini kita ganti ya nama variabelnya. Nah, terus ini aku ganti aja deh jadi kursor database gitu ya. Nah, kursor database seperti ini. Kita coba execute satu sintaks untuk membuat database. Misalkan nama database-nya apa? Nama database-nya misalkan data analis gitu ya. Data underscore analis ini. Ya. Jadi kita bisa execute create database data analis. Gitu. Nah, kita coba klik kanan, terus kita run. Nah, di sini tidak ada penunjukan apapun ya yang mengindikasikan bahwa database-nya berhasil dibuat. Kalau kita cek di sini, terus kita refresh, kita akan menemukan database baru yang kita buat di sini. Namanya data underscore analis. Gitu. Jadi kita bisa membuat database menggunakan ini MySQL Connector. Gitu. Nah, kemudian kita bisa membuat table di dalamnya. Caranya ya udah di dalam metode connect ini kita tambahkan satu parameter database tadi ya, data analis seperti ini. Terus kita coba untuk buat table. Nah, table itu juga ada query-nya sendiri, SQL-nya sendiri gitu. Nah, di sini ya, di create table, creating table. Nah, kita tambahkan dulu database-nya di bagian koneksinya. Nah, setelah itu uh, kursornya kita execute sintaks untuk bikin tabelnya. Gitu. Kita coba cek di SQL ya, di bagian pelajaran SQL. Di sini ada create table. Nah, caranya adalah kita create table, nama tabelnya dalam kurung semua argumennya gitu. Kolom 1 data type itu berarti kolom yang pertama, kedua dan seterusnya. Tipe datanya juga perlu kita masukin. Gitu ya. Kita coba ambil contoh ya. Eh, Berarti di sini create table kita coba bikin table, nama tabelnya itu misalkan table apa? Table user ya. Users. Terus di sini pakai dalam kurung ya. Ketentuannya kan pakai dalam kurung ya di sini ya. Dalam kurung. Kemudian di sini deretan kolom yang akan kita buatkan. Nah, deretan kolomnya yang pertama misal ada kolom ID gitu ya. Dengan ininya apa? Tipe datanya misalkan integer. Kemudian ID itu juga dia apa? Not null ya, misalkan not null. Not null itu berarti tidak null, nggak bisa kosong. Kemudian kolom 2 itu misalkan mohon maaf. Kolom 2 itu misalkan ini username ya. Username. Username-nya itu varchar. Varcharnya 255 ya. Ini untuk panjang karakternya itu 255. Nah, terus kita tambahkan lagi misalkan email. Emailnya itu varchar juga. Misal 255 juga. Nah, untuk ketentuannya seperti ini ya untuk penulisannya. Nah, ini ada example-nya seperti ini. Ya, ada person ID, last name, first name, address, city. Gitu. Nah, ini seperti ini juga bisa. Nah, kalau misalkan kita mau menuliskan sintaks ini tapi
pakai enter gitu bisa nggak ya di bawah gitu? Bisa. Jadi kita tinggal tambahin backslash di sini terus kita enter seperti ini. Nah, ini akan dianggap sebagai sintaks lanjutan dari atasnya gitu. Jadi teman-teman bisa tambahkan ini backslash. Terus di sini misal tambah backslash lagi ya untuk setiap ini ya. Nah, ini tambah backslash lagi tinggal di enter aja sekali. Terus tambah backslash lagi, enter sekali. Nah, gini seperti ini. Ini untuk bikin table user. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Nah, berhasil. Kita coba cek di dalam database-nya. Database data analis. Nah, di sini kita udah berhasil bikin satu table namanya user. Kemudian di sini ada kolom ID, username, dan email. Sesuai dengan yang kita masukin di sini. Ada ID, username, dan juga email. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Kita coba cek lagi. Kita bisa nginsert data. Ya, cara untuk insert data seperti ini. Kita pakai kursornya itu untuk execute SQL lagi. Tapi di sini ada parameter tambahan yaitu val. Val itu berarti value-nya. Nah, ketentuannya kalau kita mau insert data ke SQL, itu di sini ada namanya SQL insert ya. Nah, ini SQL insert into. Nah, SQL insert into tuh ketentuannya seperti ini. Insert into ya keywordsnya, kemudian nama tabelnya apa, dalam kurung kolom-kolom yang akan diinsert itu kolom apa aja namanya. Kemudian spasi values, spasi dalam kurung value-nya gitu. Nah, itu eh, salah satu contoh. Kalau misalkan mau apa value-nya itu multiple, kita bisa apa ini kita bisa tambahkan dengan tambahin koma di sini gitu ya. Oh iya anak sorry aku udah masuk, by the way udah selesai acaranya kemarin, jadi per hari ini aku udah mulai ngajar lagi ya untuk di 5 days free class Python. Oke, sampai seterusnya. Oke, nah ini kebetulan aku ngulang materi sedikit ya sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin. Jadi untuk review aja. Nah, kita bisa nginsert value dengan cara seperti ini. Gitu. Nah, kemudian implementasinya ke MySQL yang Python, berarti kita bisa pakai insert into nama tabelnya, ya seperti yang tadi. Terus dalam kurung nama kolomnya, kolom apa aja yang akan diinsert, spasi values, spasi value-nya. Nah, di sini tapi uniknya kita bisa pakai %s. Nah, persentage ini anggaplah sebagai targetnya gitu. Target untuk kolom pertama itu berarti nama, terus untuk kolom kedua berarti address. Yang dimana nanti ketika kita membuat satu variabel baru lagi, dia akan mengisi persentage ini dengan ini. Gitu. Dengan urutan yang sama. Ini misalkan ada John, terus Highway 21 berarti yang ini. Gitu. Nah, kita pakai cursor.execute, kita execute SQL berdasarkan value-nya apa. Ya. Lalu kita commit di sini. Kita commit, kita bisa lihat hasilnya yang ke insert itu ada berapa. Gitu. Nah, kita coba buatin ya datanya. Misal datanya kita ngambil dari sini aja ya untuk apanya? Untuk apa sintaksnya. Nah, di sini berarti aku bikin SQL insert into users. Nah, seperti ini. Yang pertama itu kita masukin ID, kemudian yang kedua itu ada username sama email ya, ketiga. Berarti di sini persen S-nya itu ada 3. Nah, persen S-nya ada 3.
Nah, yang pertama kita ngisi ID-nya dulu. Berarti ID-nya itu misal satu. Terus username-nya misalkan eh, siapa ya? Agung. Gitu ya. Coba Agung. Username-nya, emailnya berarti basic aja ya, agung@gmail.com. Seperti ini. Terus kursornya berarti kursor database ini dot execute SQL value-nya ya sebagai parameternya. Terus di sini database ya, kita commit kita commit untuk menginsert data ke dalam. Di sini harus ada tambahan commit ya setelah kita execute. Nah, setelah itu di sini kita bisa menghitung berapa data yang masuk. Ya, jadi setelah kita commit di sini kursor database.row count. Jadi kita bisa pakai row count ini ya. Row count ini itu untuk menghitung data yang masuk ke dalam table. Itu ada berapa banyak gitu. Nah, ini kita coba ya jalankan. Nah, di sini ada keterangan one record insert gitu yang menandakan bahwa ada satu data yang masuk ke dalam table. Kalau kita cek di sini kan ada satu data yang masuk yaitu ID 1, username Agung, emailnya agung@gmail.com gitu. Nah, kita coba untuk insert multiple. Insert multiple itu berarti di sini kita bisa pakai array seperti ini. Nah, misal aku mau insert ada 3 data lagi. Berarti yang kedua itu adalah siapa yang namanya ya? Bagas ya. Bagas. Ya, aku enter aja ya. Kita bisa pakai list ya untuk masukin multiple data. Bagas, terus ID-nya 3, misal Chandra. Terus, yang keempat ya, sorry. Keempat berarti Dedi. Nah, untuk execute-nya kita pakai execute many ya. Nah, execute main itu berarti kita akan mengeksekusi secara banyak gitu. Ada banyak insert into sebenarnya. Mengikuti dari jumlah value-nya yang ada. Kita coba jalankan di sini. Ini spasinya kayaknya kebanyakan. Nah, kita coba jalankan. Di sini klik kanan, kita klik run. Di sini akan ada keterangan ya. 3 record insert. Berarti ada 3 data yang masuk. Kita coba refresh tabelnya, nanti akan ada data baru. Ada 3 data baru yang masuk. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, jadi sampai di sini teman-teman udah cukup tahu ya cara untuk insert data. Nah, untuk select dan sebagainya, mungkin akan aku jelasin di pertemuan besok. Kalau memang sempat, kita akan coba kebut ya penjelasannya supaya kita bisa melanjutkan lagi untuk materi yang minggu lalu. Minggu lalu itu sebenarnya kita udah sempat buatin namanya database Edward. Kemudian dalam database Edward itu udah ada 2 tabel. Ada tabel user seperti ini tampilannya. Kemudian ada tabel profil. Nah, besok rencananya kalau memang kita sempat kita akan membahas tentang relation itu relation antar table gitu. Jadi satu user ini ya itu mempunyai satu profil gitu ceritanya. Seperti layaknya kayak ini ya kalian bikin sosial media gitu. Nah, satu akun Instagram itu satu user satu akun itu kan ada banyak ada satu profil ya. Satu profil itu ibaratnya kayak eh, apa?
sosial media yang ditautkan itu ada apa aja, terus hobi kalian apa, terus alamat detail kalian apa. Kalau kalian buka usaha, misal online shop, alamat online shop kalian apa gitu. Ibarat itu kayak satu table profil ini digunakan untuk mendeskripsikan secara detail terhadap satu user. Berarti untuk relationnya itu adalah one to one relationship namanya. Nah, kita akan coba bahas besok supaya kita bisa melanjutkan lagi untuk ini ya materinya seperti itu. Oke, dari aku paling itu aja karena udah jam 9 lewat. Jadi mungkin sampai sejauh ini dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman, dari Ahmad, Naufal, Ainun, Anggi. Kita akan melanjutkan lagi materinya besok. Kita masih fokus di MySQL ya. Setelah kita bahas apa relationship, kita akan coba bahas untuk ini apa Forensky ya. Forensky kita coba bikin agregatnya yang dimana nanti kita akan menggunakan sintaks join, namanya MySQL join, untuk menggabungkan dua tabel gitu. Nah, seperti ini. Pakai inner join. Itu menggabungkan dua table yang punya relation. Nah, ini ya. Anggaplah ini ada dua table ya. Ada namanya table users sama products gitu. Nah, antar table user sama products itu ada ini ada hubungan gitu. Nah, makanya di sini bisa kelihatan si John dia punya favorit apa makanan favoritnya, produknya itu coklat dan sebagainya gitu. Yang dimana data ini itu sebenarnya berada di table yang berbeda, bukan di satu table ya. Karena kalau secara semantik ngapain kita masukin data apa makanan kesukaan ke dalam tabel user gitu. Padahal itu seharusnya berada di skema table yang lain gitu. Itu. Jadi kita akan mencoba membuatkan relasinya besok. Oke, dari aku udah cukup. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai sejauh ini? Aku hitung ya, mulai dari 3 sampai 0. Kalau tidak ada aku akhiri. 3, 2, 1. Oke, jadi aku akhiri aja untuk sesi 5 days free class data analis Python malam hari ini. Aku ucapin makasih banyak buat Ahmad Naufal, Ainun Setianingrum, Anggi, Azizatun Laili, Nur Laili, Dwi Fatmalia, Fauzi Nur, Irza, Hairunisa, Fahrul Ros, Kurniawan, Wildan, Nurlita, Rizky, Selvia, sama Yusuf, Effendi karena sudah nemenin aku ya pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk presensi. Untuk presensinya udah ada di kolom chat ya. Jadi nanti teman-teman bisa presensi di situ supaya bisa dapat sertifikat ya nanti sampai hari terakhir ya sampai hari Jumat. Gitu. Jadi di make sure untuk apanya untuk kehadirannya itu selalu hadir setiap hari untuk presensi supaya dapat sertifikat. Oke, aku akhiri aja untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali dan istirahat. Thank you teman-teman. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Thank you, Fauzi Nur.